Setiap yang namanya hari raya besar, terutama untuk Idul Fitri, Idul Adha, Natal segala macam, itu pasti masyarakat itu ingin merasakan atau merayakannya di kampung. Tarif Lebaran itu selalu menjadi momok buat teman-teman semua. Utang Lebaran akan naik. Dan itu pasti akan terjadi setiap momen-momen hari besar. Sistem angkutan lebaran itu hanya tertumpu pada titik satu, yaitu kota besar. Kita ambil contoh Jakarta. Seberapa banyak keluarga atau teman-teman kita yang mencari nafkah di Jakarta, yang mereka harus pulang kampung, entah itu ke Jawa, entah itu ke Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Intinya titik tumpunya ada di Jabodetabek. Kenapa tiketnya bisa naik? Bukan dengan tiket naik seolah-olah wah penghasilan travel besar nih. Wah, sopir travel enak nih, tiketnya naik nih. Enggak seperti itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Ini sudah memasuki hari ke-4 puasa bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang tentunya itu merupakan momen yang paling sakral untuk seluruh umat muslim, terlebih lagi mereka yang berada di perantauan, yang mewajibkan mereka buat mudik, buat kumpul sama keluarga, seperti itu, buat merayakan hari raya Idul Fitrinya di kampung halaman. Jadi ini yang mau kita bahas kali ini ya teman-teman. Mudik Lebaran. Nah itu, setiap yang namanya hari raya besar, terutama untuk Idul Fitri, Idul Adha, Natal segala macam, itu pasti masyarakat itu ingin merasakan atau merayakannya di kampung bersama keluarga, walaupun itu kampungnya jauh dari titik dia merantau. Terkadang di luar negeri pun mereka akan pulang, seperti itu. Nah ini yang kita bahas. Apa sih pertanyaannya? Mas, ini tarif lebaran bagaimana? Nah, karena kami usaha di jasa angkutan, yang pastinya kami akan menjelaskan kenapa sih tarif lebaran itu selalu menjadi momok buat teman-teman semua, gitu lah. Menjadi momok dalam arti kata apa? Di media sosial sudah banyak. Siapkan rogoh kocek Anda lebih dalam lagi, karena tiket angkutan lebaran akan naik. Dan itu pasti akan terjadi setiap momen-momen hari besar, terutama untuk hari raya Idul Fitri ya. Karena momen yang paling besar itu yang paling menyita banyak waktu dari pemerintah ataupun dari masyarakat, semuanya itu momen hari raya Idul Fitri. Karena apa? Masyarakat kita adalah masyarakat muslim terbesar di Indonesia, seperti itu. Jadi apa yang mau kita bahas kali ini adalah seputar tiket atau tarif angkutan lebaran. Sekarang yang kita mau bahas dulu, banyak pertanyaannya, kenapa sih tiket harus naik gitu. Nah sekarang tugas saya sebagai orang yang bergelut di bidang usaha transportasi
tugas saya adalah menjelaskan kenapa setiap lebaran itu tiket travel ataupun angkutan lainnya seperti kereta api, bis, pesawat, kapal laut itu pasti akan naik harganya. Karena saya usahanya di bidang travel, jadi saya ambil hanya satu saja. Saya membahas tentang travel. Satu lagi yang kami jelaskan bahwa salah satu mode transportasi yang digemari oleh masyarakat sekarang, akan tetapi kami tidak diresmikan oleh pemerintah, adalah usaha travel. Seperti itu. Karena kami belum mengantongi izin resmi dari pemerintah tentang rute apapun gimana. Akan tetapi kami tetap bisa eksis dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat yang lebih tinggi seperti itu. Makanya kami masih bisa tetap berlangsung dalam usaha travel ini. Nah, sekarang saya jelaskan ya kenapa tiket travel itu naik ketika menjelang lebaran. Jadi gini teman-teman, untuk sistem angkutan lebaran itu hanya tertumpu pada titik satu, yaitu kota besar. Kita ambil contoh Jakarta. Seberapa banyak keluarga atau teman-teman kita yang mencari nafkah di Jakarta, yang mereka harus pulang kampung, entah itu ke Jawa, entah itu ke Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Intinya titik tumpunya ada di Jabodetabek. Kenapa tiketnya bisa naik? Bukan dengan tiket naik seolah-olah wah penghasilan travel besar nih. Wah, sopir travel enak nih, tiketnya naik nih. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi harga tiket angkutan itu naik dikarenakan proses penjemputan penumpang itu hanya tertumpu pada satu titik. Paham ya? Jadi proses penjemputan penumpang hanya tertumpu pada satu titik. Contoh kota besar Jabodetabek lah, Jakarta, intinya seperti itu. Dan armada yang dari timur itu tidak ada penumpangnya buat jemput ke Jakarta. Jadi dalam arti kata kami itu dari timur, entah dari Surabaya, entah dari Semarang, entah dari Solo, entah dari Jogja, itu kosong berangkat ke Jakarta untuk menjemput penumpang yang ada di Jakarta. Jadi perjalanan itu hanya satu arah, dari Jakarta ke Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat saja, atau Bali atau Madura, seperti itu. Hanya satu arah. Sementara dari arah sebaliknya, driver harus berjuang bagaimana bisa menekan biaya operasional supaya tidak terlalu membengkak. Satu ya. Yang kedua, sistem pemerintah untuk mengurangi dampak kemacetan yang selama ini sudah terjadi di tahun-tahun belakangan ini, yaitu dengan menerapkan sistem one way atau satu arah. Dengan sistem satu arah berarti untuk arus mudik tol hanya diperuntukkan armada yang dari Jakarta menuju Jawa saja. Terakhir di Semarang itu. Jadi armada hanya satu arah ini. Dari Cikampek atau bahkan dari biasanya dari Cikampek sih. Dari Cikampek itu menuju Semarang itu satu arah. Hanya mengarah ke timur. Sementara armada kami yang dari timur harus ke barat atau ke Jakarta melalui via Pantura yang luar biasa macetnya, terus waktunya,
berapa banyak BBM yang harus terbuang karena lamanya perjalanan untuk menjemput penumpang-penumpang yang ada di barat. Seperti itu. Jadi tiket naik itu bukan berarti bahwa penghasilan kami akan meningkat. Tiket naik itu hanya untuk membantu operasional kami dari timur menuju titik tumpu penumpang. Seperti itu. Ya, harap dipahami. Satu lagi, ya, kenapa tiket naik? Ya, karena perjalanan yang berbarengan di hari-hari tertentu dengan jumlah armada yang jutaan itu akan menyebabkan kemacetan, kelelahan driver, dan di situ mereka butuh stamina. Seperti itu. Jadi bukan berarti tiket pas hari Lebaran itu naik itu untuk kami secara pribadi ataupun perusahaan. Itu hanya buat membantu akomodasi perjalanan kami dari timur ke barat. Begitupun arah sebaliknya. Pas arus balik, one way akan terjadi dari Semarang ke Cikampek. Dan itu terjadi secara bertahun-tahun. Dan unit kami yang ada di Jakarta harus balik lagi ke timur dengan ngosong dan via Pantura. Nggak bisa lewat tol karena kondisi tol ditutup, hanya satu jalur. Seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham kenapa tiket travel ataupun tiket angkutan-angkutan lain itu menjelang hari raya Idul Fitri itu akan melonjak tinggi seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa mewakili ya pertanyaan dari teman-teman. Poin pertama tadi ya karena penjemputan pada satu titik tumpu perkumpulan penumpang. Kedua ya karena sistem perjalanannya ya terkendala dengan kami harus lewat Pantura dan kami harus lewat dari timur ke baratnya ngosong, terus dengan adanya one way atau satu jalur di tol gitu loh. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti semuanya kenapa tiket travel itu akan melonjak di saat momen-momen Lebaran seperti ini. Dan tip buat teman-teman semuanya untuk mudik Lebaran, kami menghimbau atau mengharapkan apabila ingin menggunakan angkutan travel, lakukanlah reservasi di awal. Contoh nih, kira-kira kalian libur tanggal berapa? Misalnya tanggal 5 atau tanggal 6. Jadi 2 minggu sebelum itu libur, kalian harus menyelesaikan reservasi terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan unit yang kami miliki. Jangan sampai nanti begitu udah injury time baru sibuk pesan travel nih. Dan kejadian-kejadian di tahun sebelumnya penumpang seperti itu akan terbengkalai. Karena apa? Sistem di travel kami itu selalu mengutamakan penumpang-penumpang yang sudah masuk data sistem kami gitu loh. Dan kalau yang sudah berlangganan dengan kami itu mereka akan melakukan reservasi kadang sebulan ataupun 2 minggu itu mereka pasti sudah reservasi. Dan untuk arus baliknya pun mereka sudah pesan gitu loh, buat tanggal sekian saya pulang pak, seperti itu. Dan kami pasti akan mengutamakan penumpang-penumpang yang seperti itu. Jadi sebelum terjadi permasalahan-permasalahan seperti tahun-tahun kemarin, tiba-tiba mereka nggak bisa pulang, ya kan akhirnya Lebaran di jalan seperti itu, maka kami harapkan untuk pelajaran buat tahun ini silahkan mulai melakukan reservasi perjalanan
Dan di sana nanti admin kami akan bertanya juga perjalanannya dinamis atau tidak. Misalnya contoh pemesanan tanggal 7 April kan. Contoh nih, contoh. Admin kami akan bertanya, rute kami perjalanan malam. Gitu loh. Untuk tanggal 7 April, apakah Anda dinamis perjalanannya atau bisa setiap waktu? Kalau misalnya bisa setiap waktu, akan kami kasih catatan nanti. Ini penumpang bisa setiap waktu. Dalam arti kata, kalau memang armada kami closing jam 10, itu akan kami masukkan ke jadwal penumpang itu. Closing jam 2 siang akan kami masukkan ke jadwal penumpang itu. Untuk perjalanan yang dinamis ya. Kecuali apabila mereka masih bekerja. Oh nggak bisa pak, saya pulangnya jam 7 malam. Oh berarti tetap ini penumpang tidak bisa diganggu. Dia memang harus di perjalanan malam seperti itu. Ya kami sangat mengharapkan kejujuran penumpang gitu loh. Karena kita ini sistem door to door. Dalam arti kata dijemput di lokasi, diantar sampai lokasi. Seperti itu ya. Jadi tambahan lagi masukan dari kami yang sebagai penggiat usaha travel. Untuk mudik lebaran ini, melihat dari kejadian-kejadian tahun-tahun yang lalu, maka mulailah melakukan reservasi di awal. Jangan ditunda, karena kan tanggal kalian libur itu kan udah ketahuan, tanggal sekian kalian libur. Nah, mulai melakukan reservasi, maka tim kami akan mendata. Gitu loh. Akan memetakan perjalanan tanggal sekian ada sekian orang, berarti harus siap armada sekian orang. Jadi nggak kelabakan nantinya. Seperti itu. Kami hanya membantu saja, karena kalau di kami, kalau memang kami bicarakan sudah tidak ada armada lagi, ya sudah kami close. Gitu loh. Karena kami tidak mengambil resiko dengan mengeluarkan armada dengan penumpang, total penumpang yang belum jelas. Karena akan beresiko. Seperti itu. Untuk tip yang kedua nih, kalau buat mudik lebaran gitu lah, usahakan teman-teman mencari teman-teman searah. Maksudnya contoh nih, ke Surabaya atau ke Semarang atau ke Jogja, carilah rekan-rekan kerjamu yang searah dengan kapasitas armada. Jadi disesuaikan. Oh, kita orang 6 nih, ya sudah kita pesan mobil kecil saja. Atau oh kita orang 13 nih, ya sudah kita pesan HiAce. Oh kita orang 19 atau 20 nih, ya sudah kita pesan Elephlong. Nah, dengan seperti itu akan mempermudah satu lagi yang namanya penjemputan nantinya. Apabila satu penumpang di Bekasi, satu penumpang di Bogor, satu penumpang di Tangerang, dan kami harus jemput satu persatu, itu akan kami jemput. Akan tetapi penumpangnya mungkin akan merasa jenuh dikarenakan kemacetan, ya kan, penutupan jalur. Maka kami sarankan buat teman-teman yang ada ataupun bekerja di satu kantor atau di perusahaan, cari nih teman-teman, bisa satu grup, dan itu harganya bisa lebih murah loh. Karena sistemnya kalian charter satu unit. Penjemputannya pun dinamis. Kalian mau dijemput jam berapa bisa, karena armada akan standby di situ. Jadi saran kami seperti itu. Jadi yang pertama lakukan reservasi di awal. Yang kedua, belajar untuk memanage perjalanan yang cepat dan aman dengan cara mengumpulkan teman-teman yang satu jalur. Jadi kapasitas armada itu udah ketahuan. Kalau mobil kecil, mobil pribadi itu sekitar 6 orang. Seperti itu. Kalau untuk HiAce 13 orang sampai 14 orang bisa. Untuk Elephlong itu 20 orang, 18 sampai 20. Nah itu. Jadi kumpulkan itu teman-temanmu, dan kalian tuh enak dalam perjalanan, mau satu teman-teman semua gitu loh. Mau ngapain kek, mau pak berhenti dulu ya kita gini bisa. Karena apa? Yang berangkat itu satu tim. Seperti itu. Menurut saya itu lebih aman untuk penumpangnya gitu, seperti itu.
Ya, jadi belajarlah bersosialisasi dan tanya teman-teman sekerjamu, ayo kita mau pulang tanggal berapa? Kita kumpulkan ya, ada berapa orang. Nanti tinggal koordinasi ke kami, tinggal kunjungi website kami, dan di situ akan diarahkan sama admin kami untuk melakukan reservasi. Ada sekian orang, gitu loh. Dan kami akan siapkan armada. Seperti itu ya. Oke, jangan kaget dan tidak ada pertanyaan lagi. Kenapa tiket travel naik di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri? Halo, ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video tutorial kami, khususnya kami dari usaha travel door to door. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan siapkan barang-barangmu dalam perjalanan mudik nanti. Packing dengan rapi supaya tidak tercecer atau membuat repot kamu di dalam perjalanan nanti. Seperti itu ya. Saya dari Z2 Travel secara pribadi dan organisasi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara saya yang muslim, dan nanti selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan sukses selalu. Buat teman-teman semua, tonton, like, komen channel YouTube kami dan bagikan untuk biar teman-teman tidak akan bertanya lagi kenapa tiket travel itu naik menjelang Idul Fitri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.